time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Dewiantika Pusbarini dengan NPM 13239113. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Timur, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, khususnya program studi peternakan. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai jaringan ikat. Jaringan ikat itu memiliki fungsi yang cukup banyak ya. Fungsi yang pertama adalah sebagai penyokong atau penunjang dari tubuh manusia atau hewan. Yang kedua sebagai penghubung antar jaringan. Yang ketiga itu berperan dalam sistem imunitas, yaitu melindungi tubuh serangan bakteri atau virus. Yang keempat itu sebagai pelindung atau pembungkus organ tubuh. Yang kelima memberi bentuk tubuh. Yang keenam itu memproduksi darah. Jaringan ini memiliki beberapa komponen. Ini suatu jaringan disebut jaringan ikat karena dia memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah memiliki matriks, yang kedua memiliki serat, dan yang ketiga memiliki sel. Di sini saya akan bahas satu persatu komponen jaringan ikat ya. Yang pertama akan saya bahas mengenai matriks. Matriks adalah bahan dasar tempat melekatnya sesuatu. Nah, matriks dan jaringan ikat ini ada 2 jenis. Yang pertama, hyaluron. Dia bersifat memberikan kelenturan pada jaringan. Biasanya ada pada sendi dan ligamen. Yang kedua adalah asam mukopolisakarida. Dia bersifat membuat jaringan menjadi kaku. Contohnya ada pada jaringan tulang. Nah, yang kedua saya akan membahas mengenai serat yang pada jaringan ikat. Seratnya ada 3 jenis. Yang pertama adalah serat kolagen. Yang kedua serat elastin, dan yang ketiga serat retikuler. Serat kolagen memiliki sifat kuat, daya regang tinggi, dan elastisitas yang rendah. Nah, serat kolagen ini biasanya banyak terdapat pada kulit, pada tulang dan tendon. Yang kedua adalah serat elastin. Kalau serat elastin, dia punya kelenturan atau elastisitas yang sangat tinggi. Dia banyaknya terdapat pada ligamen dan sendi. Nah, yang ketiga adalah serat retikuler. Serat retikuler itu dia berbentuk sangat tipis dan bercabang. Jadi sifatnya mirip serat kolagen. Namun strukturnya lebih tipis dan berfungsi sebagai penghubung dari jaringan ikat ke jaringan yang lainnya. Nah, yang ketiga ini saya akan membahas mengenai sel-sel yang ada pada jaringan ikat. Yang pertama adalah sel fibroblast. Berbentuk serabut, fungsinya untuk sekresi protein. Yang kedua ada sel emas atau sel tiang. Dia fungsinya untuk menghasilkan heparin dan histamin yang keluar saat proses inflamasi atau
peradangan. Yang ketiga, ini bentuknya tidak teratur. Dia berperan dalam fagostasis dan pinositosis. Ini merupakan salah satu sel yang berperan dalam sistem imunitas. Yang keempat adalah sel plasma. Fungsinya untuk menghasilkan antibodi. Yang kelima adalah sel lemak. Fungsinya untuk menyimpan lemak. Sekarang saya akan bahas jenis-jenis jaringan ikat. Jaringan ikat itu ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah jaringan ikat longgar. Yang kedua jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat istimewa ini terbagi lagi menjadi tulang keras atau osteon, tulang rawan atau kartilago, jaringan darah, dan jaringan lemak. Di video kali ini saya akan membahas tentang jaringan ikat padat. Terlebih dahulu, yang pertama adalah jaringan longgar. Jaringan ikat longgar itu sifatnya elastis. Matriksnya terdapat kolagen, artikular, dan tentunya banyak serat elastis. Bungkus organ dan jaringan ring yang lainnya. Contohnya ada pada pleura, selaput, bungkus paru-paru, lalu ada pada mesenterium itu pengikat organ yang ada di perut. Yang kedua adalah jaringan ikat padat. Sifatnya tidak elastis dan matriksnya mengandung serat kolagen yang kuat dan rapat. Fungsinya untuk penghubung berbagai organ tubuh. Jaringan ikat padat itu contohnya ada pada tendon dan ligamen. Tendon itu penghubung tulang dengan otot, sedangkan ligamen adalah penghubung tulang dengan tulang. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Bye-bye.